selama ini kita bangga ngomong guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi ya guru itu selalu kita bisa bilang kita anak tirikan lah dari segi gaji dan segala macam perlindungan selalu di hati. Oke bro Leo, baik lagi kita di episode berapa episode ini? Gue harus tenang ya. Iyalah, sekian ya. Nah, kali ini bro Leo, kemarin tuh sempet gue lihat beberapa berita lah. Tapi berita yang kali ini tuh termasuk yang bisa dibilang siswa versus guru lah ya. Sebenarnya udah sering terjadi. Iya kan, di era sekolah kita dulu pasti sebenarnya seperti itu juga ada. Iya, terlepas dari itu juga sebenarnya sering juga terjadi. Kan udah banyak tuh dulu berita-berita guru dianiaya oleh anak dan orang tuanya. Ya, Kemudian ada juga guru menghukum siswanya dicubit, dilaporin, akhirnya harus membayar berapa kemarin itu di mana tuh? Jawa Tengah atau mana yang harus bayar 25 juta ya? gue juga. Itu juga udah terjadi supaya perdamaian diselesaikan. Memang ini menjadi persoalan yang cukup gimana ya? Kalau yang terakhir ini kan yang siswa ngerokok tuh. Ya, Terus ketahuan ngerokok di sekolah, baru itu gue sama kepala sekolahnya. mulai sama kepala sekolah. Iya. Katanya apa? Gak tau lah entah ditampar atau diapain. Terus tiba-tiba kan gurunya dilaporkan ke kepolisian, kemudian habis itu gubernurnya mengambil sikap langsung men-skors kalau nggak salah ya, menonaktifkan lah Iya. gurunya. Aku jadi ngeliatnya kalau misalnya yang kayak berita-berita yang sekarang ini, aku merasanya gurunya jadi kayak nggak ditakuti gitu ya. Nah, paling zaman kita dulu kan, Ya kita ini kan masih meskipun umur kita selisih 4 tahun kan, tapi masih mengalami masa-masa di mana guru itu masih boleh menggunakan hukuman fisik kan. betul. Itu pun biasanya kalau kayak gue kena di sekolah juga ya udah gue ini aja. Dia nggak berani juga ngadu ke lain, Iya, malah nambah, malah kena ulti ada. dibela ya. Ya memang sekarang ini jadinya ada persoalan cukup serius lah ya. Kalau gue melihat ada persoalan cukup serius di sektor pendidikan kita. Salah satunya berkaitan dengan akhirnya kalau gue secara garis besar melihatnya itu jadinya semacam guru versus murid jadi. Iya. Dan guru ini posisinya selalu ditempatkan dalam posisi lemah. Gitu. Kalau menurut gue ya kondisi sekarang ini. Makanya Karena apa? Karena memang adanya undang-undang perlindungan anak atau maksudnya kita merasa bahwa sekarang posisi lemah tuh karena memang ada undang-undang yang perlindungan anak atau jadi gini ya, pergeseran paradigma juga termasuk, kemudian undang-undang perlindungan anak juga termasuk. Jadi kalau Bro Martin melihat, ternyata kan kalau kita lihat di media sosial saat ini ada juga pihak-pihak yang mendukung dan menolak, mendukung lah supaya guru-guru yang menggunakan hukuman fisik itu dianggap sebagai kekerasan dan ya nggak boleh, bahkan bila perlu diproses secara pidana. Bahkan ada yang menganggap kalau guru menggunakan hukuman fisik itu dianggap gagal mendidik. ya, dianggap gagal aja karena seharusnya guru tidak begitu, dibilangnya begitu. Ya, tapi kan gue maksudnya gini, gue coba lihat nih ya, ada secara ini ya, secara peraturan yang sempat gue baca, ada di ketentuan nih di pasal 39, gue coba bacain ya bro ya, maksudnya terkait dengan yang tadi lo bilang gitu. Maksudnya di sini di pasal 39 PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru ditegaskan bahwa yang di poin A, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kalau melihat dari PP ini kan sebenarnya tugas, maksudnya guru itu kan dia memiliki kewenangan buat memberikan sanksi kepada muridnya kalau memang dia
dianggap muridnya melanggar agama itu sopan sekali. Iya, jadi memang gini Bro Martin. Kita sering mendapatkan inilah, kalau kita lihat di media sosial kita, bahkan di media nasional yang dipertontonkan di televisi ya, ada yang berpendapat bahwa siswa itu punya hak untuk tidak mendapatkan kekerasan. Ya kita anggap itu oke. Oke, benar Itu hak. kita lagi betul. Kemudian ada juga yang berpendapat ya guru itu tidak berhak untuk menghukum dalam pengertian menggunakan hukuman fisik, ya kan? Ya gue kurang setuju sama pendapat ini, apalagi yang berpendapat itu membandingkan dengan Amerika Serikat, membandingkan dengan negara lain seperti Singapura. Menurut gue, lu membandingkan antara Indonesia dengan Singapura saja, nggak usah dulu kita ngomongin Amerika Serikat, dengan Singapura aja dulu. Itu udah lu membandingkan, itu sudah tidak adil. Dalam pikiran aja, Anda itu udah nggak adil membandingkan antara Indonesia dengan Singapura. Kenapa gue bilang nggak adil? SDM, Iya. ya kan? Gue bisa memberikan contoh salah satu lah. Kenapa siswa di Indonesia sekarang ini banyak banget yang tidak tahu perkalian sederhana. Iya. Kemudian perhitungan sederhana, contoh tambah 1+1, terus kemudian 3×2, ya kan? Itu banyak yang nggak bisa menjawab. Bahkan wawasan kebangsaan yang sifatnya semacam sejarah, bahkan gak usah jauh-jauh dah Bro Martin. Ada anak SMA yang tidak tahu Presiden pertama Republik Indonesia itu siapa. Iya. Gitu loh. Iya. Apakah kita mau pendidikan kita seperti itu? Itu memang miris sih. Gitu loh. Ya gue melihat ini salah satu penyebabnya apa sehingga terjadi kondisi ini. Salah satunya itu karena kurikulum merdeka menurut saya. Karena apa? Dengan adanya kurikulum merdeka ini kan diberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar kan. Salah satunya itu tidak boleh diberikan pekerjaan rumah. Ini kan meniru seperti di negara lain. Di negara lain siswa-siswa tidak diberikan pekerjaan rumah atau tugas rumah. Pertanyaannya sekarang, apakah metode yang diterapkan di negara lain itu cocok untuk diterapkan di Indonesia? Ya nggak cocok kalau menurut gue. Terus contohnya, kalau kayak gue sendiri juga zaman sekolah dulu kalau nggak ada PR ya nggak belajar kan, pemikiran gitu. Sekarang contoh yang kedua, emang di negara lain ada tawuran antar pelajar. Contoh kita ambil Singapura deh. Pernah gak lu dengar di Singapura itu ada tawuran antar? Di Indonesia ada. Sering bahkan terjadi di Indonesia kondisi seperti itu. Kalau gue sendiri mengamati, gue melihat bahwa ya SDM di Indonesia ini memang belum siap kalau menggunakan atau mengadopsi sistem pendidikan di negara lain. Kita ini harus menerapkan sistem pendidikan yang berlaku sendiri sesuai dengan karakter kita. Ya, Sesuai betul ya. Saya kasih contoh Bro Martin. Ini kenapa saya bilang bahwa di Indonesia ini masih belum bisa. Contoh nih, ada kekerasan di pondok pesantren. Ada kekerasan di sekolah. Mana yang disorot? Yang di sekolah. Iya. Gubernur dan segala macam berani tegas memberikan sanksi. Tapi kalau di pondok pesantren, bahkan ada menteri agama yang membela. Dia minta supaya media jangan membesar-besarkan kekerasan seksual dan segala macam yang terjadi di pondok pesantren. Saya tidak akan menyoroti soal ponpesnya dan segala macamnya ya, tapi di sini gue pengen nunjukin bahwa di Indonesia itu pendidikan berbasis agama itu cenderung, meskipun di sana katakanlah terjadi kekerasan dan segala macam, orang-orang cenderung memaklumi itu dibanding kalau itu terjadi di sekolah konvensional seperti di sekolah negeri. Karena apa? Mereka lebih takut kepada pemuka agamanya ketimbang guru. Ya lu pasti pernah sekolah di setahu gue lu pernah sekolah di Katolik. Dia lebih takut sama suster apa guru biasa? Ya, suster atau guru. Sama, gue juga begitu. Karena karakter di negara kita ini, tokoh-tokoh agama, pemuka agama itu kita lebih takut ke situ ketimbang ke guru-guru biasa. Lah kan nggak mungkin kita menerapkan dengan kondisi yang seperti itu, kita mau menerapkan seperti di negara lain. Makanya gue bilang, gue pribadi, gue melihat ya Bro Martin, salah satu penyebab kenapa kemudian guru ini gue lihat semacam kehilangan marwahnya, kehilangan powernya lah dalam melakukan upaya pendidikannya. Banyak di video-video kita beredar, guru sedang ngajar, siswanya main.
Guru sedang ngajar, siswanya tidur. Guru mengingatkan supaya bajunya dimasukkan supaya rapi, malah gurunya ditantang duel, diajak private. Tapi itu kalau ada sosial media sih maksudnya, ya kayak tadi yang gue bilang, guru ngajar sesuai tidur. Gue termasuk komponen. Jangan dulu termasuk komponen seperti itu sekarang. Tapi karena nggak ada sosial media. Karena pertanyaan gua bro maksudnya, kalau zaman dulu tidur, Iya. dihukum nggak? Dihukum masih kalau ketahuan. Ini yang di video yang gue bilang, ini tangan-tanganan dia nggak mau dengerin gurunya. Pasti kalau ketahuan dihukum. Kita nggak usah ngomongin media sosial. Gue sekolah di kampung di Moran Dolo di Samosir. Iya. Gue dulu nggak berani sama guru gue. Ini bukan membenarkan soal kekerasan-kekerasannya, enggak. Iya. Gue tuh nunjukin bahwa di masa gue dulu sekolah, di masa lu dulu sekolah, kita itu betul-betul menaruh hormat, segan, bahkan ya kalau dianggap takut pun ya benar kita lebih takut sama guru gitu loh. Tetapi sekarang marwah itu sudah nggak ada. Orang pede aja begitu di gerbang sekolah, bahkan di sekolah aja mereka berani ngerokok loh, bro. Iya. Kalau gue berangkat kerja gitu, gue lihat anak SMP, bahkan ada anak SD ada yang ngerokok sambil berangkat ke sekolah. Iya, itu ada yang SMA anak sambil naik motor. Iya, gitu loh. Gitu. Makanya gue pribadi sebenarnya, gue melihat salah satu faktor yang menyebabkan kondisi seperti ini, salah satunya perubahan terhadap undang-undang perlindungan anak. Berarti memang kita belum siap dengan penerapan seperti itu. Belum. Kalau Bro Martin lihat di Undang-Undang 23 tahun 2002, Iya. bandingkan dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu, kalau kita akan melihat di situ contoh luar biasa mengenai akhirnya kenapa guru itu takut ya untuk tegas terhadap siswanya. Kalau bagi saya pribadi, guru menghukum secara fisik itu menurut gua ya itu masih seharusnya masih bisa dibenarkan. Tetapi ada batasan yang jelas. Betul. Karena menurut gua, kekerasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini bukanlah contoh kayak yang kejadian di Banten, nampar karena ngerokok. Itu nggak bisa dianggap sebagai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau menurut gua ya, gitu loh. Tetapi ini saya bandingkan aja, Bro Martin nanti bandingkan. Perbedaan antara ketentuan pasal 80 dalam Undang-Undang 23 tahun 2002. Yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama. Pasal 80-nya itu mengatur setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Rumusan pasalnya seperti itu. Kemudian ini saya akan bacakan ketentuan di dalam pasal 80 pasal yang sama Undang-Undang 2014. 35 tahun 2014. Ya kan, biar nanti kita bisa melihat kenapa sekarang kemudian guru itu sangat gampang untuk diproses secara pidana. Nih, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36C, ya kan? Pasal 36C ini itu mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Okay. Lalu kita cari di dalam ketentuan umum, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan ini? Di dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 ini diatur bahwa ya, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Penderitaan secara fisik. Artinya apa? Luas jawabannya. Sangat luas. Iya, kita kasih contoh. Guru marah ke siswanya, menegur siswanya di depan. Kalau kemudian dia ngomong, aku menderita secara psikis, aku trauma. Katakanlah misalnya cuma kayak, kamu masukin bajumu, dicari gitu doang gitu. Iya. Contoh. Iya. Apakah itu termasuk kekerasan gitu loh? Iya. Kemudian siswanya tuh nggak mau dengerin gurunya. Kamu itu diajarin nggak mau, nggak mau dengerin. Nanti kamu jadi orang bodoh. Terus si siswanya ngomong, saya dimarah-marah, dimaki-maki, saya jadi trauma secara psikis. Masuk nggak undang-undangnya? Pasal 80 tadi? Ya masuk. Ya masuk, karena cakupan kekerasan sangat luas. Ya, masuk. Gitu loh. Coba sebelum saya tanya. Orang ditambah tak gitu.
Kalau kita maknai kekerasannya seperti di dalam KUHP nih, KUHP lama. Apakah nampar gini dong itu termasuk kekerasan sebenarnya? Apakah itu sebenarnya menimbulkan penderitaan? Atau cubit lah? JRPP. Nah, makanya saya bilang undang-undang Kalau ngikutin sini ya kan masuk. ini kan saya bilang saya bandingkan antara ketentuan pasal 80 di Undang-Undang 23 tahun 2002 dengan Undang-Undang 35 tahun 2014. Itu saya tunjukin nih bagaimana sangat sederhananya rumusan pasal 80 di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 ini sehingga guru itu sangat mudah untuk diproses secara pidana apabila dia memberikan hukuman kepada muridnya. Bahkan dia nggak nyentuh pun. Zaman dulu pasti sering Bro Martin ini lihat teman-temannya atau bahkan pernah mengalami dijemur di lapangan. Iya. Suruh hormat bendera. Kalau tiba-tiba dia diterapkan seperti itu terus dia pingsan. Masuk nggak pasal ini? Masuk. Itulah kenapa Bro Martin saya bilang undang-undang perlindungan anak sekarang ini. Kalau ditanya ke saya penting nggak? Penting. Tapi apakah kemudian itu memberikan membuat anak itu karakter anak itu menjadi cenderung manja, pembangkang? Ya itu juga bisa salah satu penyebabnya. Karena apa? Dia merasa dia nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau kayak gini, maksudnya kita bicara ini kan bukan profesi ya. Dalam artian kalau memang dia ada pelanggaran terhadap tindakan-tindakan itu, bukannya seharusnya cuma pemecatan aja ya, terhadap profesinya. Ya harus sampai ke arah-arah pidana gitu ya. Ya karena dia kalau dia mencocoki pasal-pasal di dalam ketentuan pidana kan dia tetap dapat dipidana. Makanya saya bilang Bro Martin, kita kan selalu menuntut guru itu untuk mampu mencerdaskan kehidupan bang. Betul. Karena poin penting dari pendidikan itu ada di guru, bukan di dosen. Dosen itu hanya pengembangan. Tapi yang membentuk dasarnya itu ada di guru. Iya, karena dosen ngitungnya mahasiswa. Iya. Namanya juga udah maha, ya kan? Udah dianggapnya tingkatan terbesar dari seorang siswa. Karena kita makanya saya bilang sering kali saya lihat komentar-komentar di media sosial itu. Saya nggak ridho anak saya dihukum, saya aja nggak pernah hukum. Ya sudah. Iya. Sederhananya kalau guru kemudian pada ngomong, semua guru pada ngomong ya kalau lu nggak mau anak lu buat didik, ya didikannya di rumah. Iya, diri sendiri. Apa itu yang kita mau? Makanya gue bilang, guru ini kan diberikan beban dan tanggung jawab yang begitu besar untuk mendidik karakter, memberikan bekal, pengetahuan dan segala macam kepada guru. Tetapi kalau kita ngomong, apakah perlindungan terhadap guru itu sudah cukup? Enggak. Dari segi kesejahteraan aja masih banyak guru-guru honorer yang bayarannya nggak jelas. Baru digaji sekali 3 bulan. Banyak. Iya. Bayarannya nggak seberapa. Tapi tanggung jawab beban diberikan kepada mereka itu sungguh luar biasa. Dan satu guru bisa megang berapa siswa gitu. Ya kan? Betul. Maksudnya kan, ya contoh kayak gue dulu SD, bahkan sampai sekarang satu kelas 1 ya dipegang satu guru. Iya. Bukan per mata pelajaran loh dia. Iya. Tapi per kelas. Wali kelas kan. Makanya gue sendiri. Itu maksudnya beban dan tanggung jawab dia jauh lebih besar itu sendiri. Iya, makanya gue bilang, kalau gue pribadi Bro Martin, gue sangat melihat bahwa mengenai penggunaan hukuman sanksi fisik di dunia pendidikan dari SD sampai SMA ini menurut gue perlu dipertimbangkan untuk diperbolehkan kembali. Tetapi dengan ada pembatasan-pembatasannya. Tetap harus ada batasan antara mana itu yang hukuman fisik yang diperbolehkan, mana itu yang masuk ranah kekerasan. Contoh, kalau cuma ditampar sekali, menurut gua itu nggak layak untuk dinyatakan sebagai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nggak layak lah, itu kemudian seseorang harus dipidana hanya karena dia nampar begitu saja. Kecuali kalau dia menyebabkan luka, kecuali kalau dia sampai mengakibatkan luka ringan atau luka berat. Itu lain cerita, itu loh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mulai mengevaluasi kenapa sekarang itu banyak banget anak yang melakukan tindak pidana. Dan tindak pidana yang dilakukan itu aneh-aneh dan nggak di luar, maksudnya nggak masuk akal gitu. Ada yang diperkosa, kemudian dibunuh. Pelakunya dari gitu. Ini memang pengaruhi cepatnya informasi yang dia dapat gitu. Ya terlepas dari itu berarti kan
Ya kalau sampai berpikir seperti itu berarti kan ada yang salah dengan pendidikan kita juga kan. Kalau kayak kita zaman kita dulu kan di TV ada tulisan BO bimbingan orang tua. Itu film-film yang boleh ditonton tapi harus didampingi sama orang dewasa gitu kan. Betul. Sekarang tuh kayak di sosmed atau di HP ininya kita aja. Makanya gue bilang Bro Martin, kita mengharapkan guru itu membentuk karakter dan segala macam, tetapi sarana dan prasarananya dia itu kita ambil. Itu Contoh, kalau basicnya itu anak itu bebal, nggak bisa dikasih tahu hanya dengan omongan. Kira-kira untuk mengubah ini caranya gimana? lebih keras lagi seharusnya. Iya. Iya. Tapi kan sekarang kan kayak semacam kemarin itu kan ada itu yang di televisi tuh ngomong, ya kalau dia ngerokok, kembalikan ke orang tuanya. Iya. Apakah itu menyelesaikan masalah? Kalau kemudian orang tuanya bilang, ya anak saya sekolahin kan biar guru mendidik, Iya. disalahkan lagi gurunya. Kan konyol kita gitu loh. Kalau yang kayak gini kenapa harus panggil orang tua sih? Pak gitu ya udah langsung selesaikan aja sama anaknya, kasih pelajaran segala macam. Ntar tiba-tiba balik lagi. Ya kan karena kan sebenarnya esensi dari hukuman itu kan supaya si anak ini berubah. Betul. Ya kan? Kalau kayak yang dibilang di televisi itu, ya kalau dia nakal, kembalikan ke orang tuanya, panggil apa segala macam. Itu nggak akan menyelesaikan persoalan. Ya kalau orang tuanya peduli, kalau tiba-tiba anaknya dibiarin, bisa jadi penjahat ini orang. Betul. Padahal kan juga jam waktunya siswa dengan guru kan terbatas kan. Iya. Nggak satu hari full kan. Makanya gue bilang, pembentuk undang-undang itu harus mengevaluasi terkait dengan keberadaan undang-undang perlindungan anak. Kemudian mengenai hukuman-hukuman yang masih dibenarkan, diperbolehkan kepada guru gitu. Ya paling nanti sebatas surat panggilan aja itu jadi surat panggilan orang tua. Lalu di mana letak pembinaannya? Orang tua dipanggil. Nih. Ya udah kamu Berarti kan orang tua yang disalahin. Itu gimana di rumah ini? Plus segala macam. ya tuh lah di rumah kan aja tuh jangka waktu berapa hari gitu. Lah pembinaannya di mana terus? Sekarang coba aku tanya. Banyak nggak sekarang siswa yang justru senang kalau nggak sekolah? Ya pasti banyak. Pasti banyak tuh. Kalau dia bilang kamu di rumah kan diskors, ya sudah nggak sekolah itu kan nggak apa-apa kalau dibilang begitu. Itu yang kita mau masa depan bangsa kita. Enggak kalau itu. Nah itu. Makanya kalau gue secara pribadi itu masih berpendapat hukuman fisik itu masih dibutuhkan. Ya maksudnya gue juga paham sama lo karena memang itu yang kita dapatkan dahulu pada saat kita sekolah ya. Dan itu memang apa tuh namanya jadi kenang-kenangan buat kita juga setelah dewasa ini kita mengerti kenapa sih kita harus dilakukan seperti itu pada saat itu gitu kan. Ternyata kalau aku nggak diiniin mungkin ya aku nggak akan seperti ini gitu loh. Atau kalau nggak aku dikasih tahu dengan apa tuh namanya, ya mungkin ada beberapa siswa atau ada beberapa orang yang bisa lewat kayak, hai gitu, digituin aja udah langsung takut gitu loh, Betul. udah langsung nurut gitu loh. Tapi ada beberapa juga kan kayak digituin kayak nggak ini malah ngelawan atau nggak dengerin sama sekali. Memang harus ada treatment khusus kan sebenarnya. Itu memang kan tiap orang tiap anak pasti karakternya berbeda-beda dan guru lah sebenarnya yang lebih memahami itu. Jadi ketika ya orang tua sudah ngasih ini ke sekolah ya harusnya ya menurut pemikiranku adalah guru adalah perpanjangan dari orang tua sih di sekolahnya itu. Makanya intinya kan sebenarnya berarti kan kita berdua ini sepakat bahwa penggunaan hukuman fisik ini seharusnya masih diperbolehkan Asal dengan pengaturan yang betul ada pembatasan. Ya. Kalau guru ngukum diambil kabel yang di dalamnya ada bajanya sampai berbekas luka, ya itu udah masuk kepada kekerasan, itu clear lah kalau itu. Kalau cuma sekedar tampar, cubit, aduh, akhirnya bagai ini itu ya itu udah lain cerita gitu loh. udah cerita. Kalau udah sampai meninggalkan luka berbekas, sudah masuk di ringan, ya itu udah kita sepakat itu semua kekerasan. Tapi kalau hanya sekedar tampar, Berarti kalau ada yang dihantam kayak gitu udah bener banget itu siswa itu iya, ya memang kalau pengalaman gue dulu yang itu gitu berantem gitu kan. Iya. Atau mencuri. Kalau kita tuh sampai ada yang disikat kayak gitu, udah tingkatan dewa berarti itu siswa. Ya gue setuju sih. Ya, berarti memang harus ada yang di inilah ya. Harus ada yang disesuaikan lagi ya. Disesuaikan biar gak cakupannya luas banget dan terlalu mudah untuk menyatakan guru itu melakukan kekerasan kan gitu.
Atau enggak ada peraturan tertulis lah Ya. di tiap-tiap sekolah ya kan. Gitu. Ya, Ya karena itu tadi lah bro. Kalau kita ingin pendidikan kita ini menjadi benar, tentu guru sebagai aktor utama di betul. itu ya harus kita kembalikan marwahnya. Marwahnya harus kita kembalikan. Kalau marwahnya guru itu nggak ada, saya bisa garansi lah 100% Bro Marti. Pendidikan Indonesia itu akan hancur. Kalau marwah guru itu tidak kita kembalikan ke tempat. Selama ini kita bangga ngomong guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi ya guru itu selalu kita bisa bilang kita anak tirikan lah dari segi gaji dan segala macam. Perlindungan selalu di hati kita. Tapi mungkin kan nggak bro ya, kalau seandainya memang akhirnya bukan biasa sih, maksudnya akhirnya hal-hal yang kita alami terdahulu itu memang seiring berjalannya waktu berubah karena itu tadi tenaga pendidiknya pun kan regenerasi itu. Ya iya, Ada regenerasi. Ya akhirnya dia rasa kayak udah ini di zaman yang kayak gitu nggak perlu lagi treatment seperti itu gitu loh. ya sebenarnya sederhana sih bro. Iya. Polisi aja banyak sekarang di TikTok ditayangkan di televisi. Ada tim apa yang dari kepolisian. Dia nangkap anak, ngasih apa. Layarnya diburumin sih dihitamin. Tapi kan kita tahu bahwa kenapa itu diburumin. Karena dia menggunakan fisik kan. Kepolisian aja boleh melakukan itu. Gitu loh. Dan kita yakin lah, dia mukul itu bukan dalam konteks untuk mendidik, beda sama guru gitu. Iya. Itu aja dibiarkan begitu saja, bahkan dipertontonkan di televisi nasional. Lalu kenapa guru dalam konteks untuk mendidik, kita tidak berikan hak untuk menghukum seperti itu? Iya. Paham. Oke dulu. Oke. Ada lagi? Kira-kira? Ya intinya itu, kembalikan marwah guru, Tuh, sepakat. biar siswa itu takut, segan, dan menghormati guru, karena hanya itu yang salah satu aspek yang penting untuk memastikan pendidikan di Indonesia ini berjalan untuk kemajuan dan sesuai dengan realnya lah, menciptakan Indonesia emas. Gitu loh. Model pendidikan di Indonesia itu tidak bisa kita samakan dengan model di negara lain. Ada kultur budaya, kultur daya manusia yang berbeda. Itu harus kita pertimbangkan. Dan kurikulum merdeka yang justru membawa pendidikan kita merosot, itu adalah bukti ketika sistem di negara lain di copy paste di Indonesia dan hasilnya seperti apa. Itu sih kalau dari saya Bro Marti. Iya, oke. Gue rasa cukup lah ya untuk episode kali ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan kami sampai dengan sejauh ini. Terima kasih juga untuk komentar-komentarnya, terima kasih juga untuk likes-nya, terima kasih juga untuk komen-komennya. Kami akan makin rutin lah ya, kami akan makin rutin membuat konten-konten yang sifatnya edukasi hukum, biar teman-teman sekalian juga lebih memahami tentang hukum itu sendiri. Oke, sekali lagi, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan thanks for watching.